Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 26. Kamu akan mendekam di penjara, ujar Anjani sambil menatap Tiara tajam. Kamu pikir bisa memenjarakan aku? Keluargaku tidak akan tinggal diam, ejek Tiara sambil tertawa mengejek. Pak, bukti sudah jelas. Tolong tangkap wanita ini, kata Anjani sambil mengangkat tangan memberi kode. Beberapa orang berseragam polisi muncul dari balik tembok, lengkap dengan borgol dan surat penangkapan. Tidak. Kalian tidak tahu siapa aku. Teriak Tiara sambil melangkah mundur dengan panik. Tapi kami tahu kejahatanmu, ucap salah satu petugas tegas. Tiara berteriak histeris, tubuhnya meronta sekuat tenaga. Kalian semua akan menyesal. Aku akan keluar dari penjara dan membalas kalian satu persatu. Kalian pikir aku sendirian? Kalian belum tahu siapa bekingku. Soraknya, matanya menyala penuh dendam meski tubuhnya digiring paksa. Anjani menatap Jamal. Antarkan aku pulang, ucap Anjani. Baik, Bu, jawab Jamal sopan. Di dalam kendaraan, Anjani hanya diam, ia masih merasa syok. Andai saja tidak ada Jamal, mungkin dirinya sudah hancur, rencana Tiara benar-benar gila. Yang tidak habis dimengerti oleh Anjani adalah mengapa Tiara bisa sebenci itu padanya. Padahal Anjani merasa tidak pernah punya masalah dengan perempuan itu. Di tempat lain. Lucy, mana daftar nama pejabat dan investor? Bos mau langsung cek hari ini. Katanya dia ingin nyiapin souvenir yang sesuai dengan minat masing-masing pejabat, kata Ricky sambil membuka laptop di meja kerja. Nada suaranya terdengar penuh tekanan, Lucy yang tengah duduk di sofa sambil menatap layar ponsel langsung tersentak. Itu adalah hal yang paling ia takutkan. Sehari sebelumnya, Lucy sempat memesan tiket travel untuk kabur keluar pulau. Tapi niatnya batal ketika ia melihat polisi mondar-mandir di sekitar pool bus luar kota. Entah kebetulan atau memang pencarian terhadap dirinya makin luas, ia urung melarikan diri. Kini ia harus berpikir cepat untuk bertahan. Ya. Nanti aku buatkan, jawab Lucy dengan nada malas. Nanti? Nanti dan nanti. Kapan pastinya, Lus? Aku ini ditanyain terus sama Siska. Kamu mikirnya enak, tapi aku yang diteleponin tiap jam. Ya ampun Ki, kamu kok grogi banget sih, santai aja. Ini bukan soal grogi, Lus. Kamu tuh nggak ngerti betapa pentingnya ini semua buat karirku. Kamu malah jadi penghambat. Bentak Ricky sambil membanting map ke meja. Cukup, Ki. Aku pusing dengar omelanmu terus. Kenapa sih setiap hari yang kamu bahas cuma itu-itu aja? Bisa nggak kita bahas yang lain? Atau kamu ajak aku ke mall, ke salon, belanja kek, apa gitu selain daftar pejabat? Keluh Lucy sambil menutup mata menahan sakit hati dan rasa lelah yang menumpuk di dadanya. Kamu itu sempat-sempatnya mikir ke mall? Ke salon? Astaga. Ricky menatapnya tajam. Oke, gini aja. Kalau kamu bisa selesaikan daftar nama pejabat dan pengusaha yang akan datang ke pernikahan kita hari ini, aku ajak kamu ke mall. Tapi kalau enggak, kamu harus kembalikan uang perusahaan yang sudah dipakai buat reservasi. Lucy terdiam. Uang perusahaan, ancaman itu bukan main-main. Baik, aku buat sekarang, ujarnya lirih. Ricky lalu menyodorkan selembar kertas. Ini format yang diminta Pak Andre, lengkapi semuanya. Lucy mengambil kertas itu, ada kolom, nama lengkap, jabatan, alamat kantor, nomor telepon, minat pribadi. Kenapa sedetail ini sih? Nama aja kan cukup. Lucy mengerutkan kening, bingung bagaimana ia bisa dapat data sebanyak itu dalam waktu singkat. Karena nanti tim humas perusahaan akan menyambut mereka. Mereka butuh data lengkap, supaya bisa menyusun rundown yang personal dan berkesan, jelas Ricky sambil menyeruput kopi. Kenapa sih mereka ikut campur urusan resepsi kita sedetail ini? Ini kan pernikahan, bukan konferensi bisnis. Karena mereka sudah membiayai resepsi kita, Lus. Imbal baliknya, mereka minta koneksi ke para pejabat dan investor yang kamu kenal. Win-win lah, jawab Ricky datar. Lucy menarik napas panjang,
Matanya kosong menatap kertas di tangannya. Sebuah pernikahan, yang sejatinya bukan miliknya, tapi milik perusahaan. Ponsel Ricky berdering. Nama Pak Andre muncul di layar, Ricky segera menjawab. Ya, Pak. Gimana? Tanya Ricky cepat. Pak Ricky, lusa diminta ke Jakarta untuk finalisasi persiapan resepsi. Kami juga sudah sepakati, akan menurunkan tim humas dari pusat sebagai panitia inti. Kami ingin acara ini sempurna, karena nama besar perusahaan juga dipertaruhkan. Siap, Pak, terima kasih. Saya akan berangkat besok pagi, kata Ricky dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Begitu panggilan selesai, Lucy menatapnya dengan curiga. Kenapa kamu kelihatan senang banget? Lusa aku meeting di kantor pusat, kita akan gladi resik di tempat acara. CEO perusahaan juga antusias banget. Katanya belum pernah ada karyawan yang bisa datangkan pejabat sebanyak ini ke acara pribadi. Besok kita ke Jakarta ya. Lucy memalingkan wajah. Astaga, kenapa jadi ribet begini? Gladi resik segala, tempatnya aja belum pasti, gumamnya dalam hati. Kenapa kamu diam? Tanya Ricky curiga. Ah, enggak. Aku cuma senang aja, Ki. Resepsi kita jadi kelihatan spesial begini, jawab Lucy tergagap, mencoba menyembunyikan kepanikan yang melanda. Ia menunduk. Di dalam kepalanya, Lucy merasa seperti terjebak di dalam perangkap besar. Namanya kini sudah diblok di beberapa terminal keberangkatan. Ia tak punya uang sendiri, dan calon suaminya justru semakin tenggelam dalam euforia kekuasaan. Dan sekalian, aku juga akan hadiri sidang kedua sama Anjani, ucap Ricky sambil merapikan map. Lucy menoleh cepat. Sidang? Sidang apa lagi? Sidang perceraian. Aku mau tunjukkan ke Anjani, kalau aku nggak kalah tanpa dia. Bahkan, pernikahanku sekarang bakal lebih mewah, lebih prestise dan dia akan menyesal udah ninggalin aku. Katanya penuh semangat seolah hidupnya sedang dalam panggung pembuktian. Lucy diam, ia menahan detak jantungnya yang mulai tidak teratur. Uang pernikahan tinggal sedikit lagi, karena hobi Lucy yang tak bisa dia bendung yaitu belanja. Sementara itu di tempat lain. Raka. Kakak kamu masuk penjara. Farida nyaris berteriak ketika masuk ke ruang baca, membuat majalah bisnis yang sedang dibaca Raka langsung jatuh ke pangkuannya. Kenapa, Mam? Tiara masuk penjara? Raka mengangkat alis bingung. Kita harus ke sana sekarang juga. Bawa pengacara terbaik, ini pasti ulah Anjani. Ucap Farida berjalan mondar-mandir, tangannya gemetar. Baik, Mam. Ayo kita berangkat sekarang, ucap Raka menutup majalah dan bangkit. Tanpa membuang waktu, keduanya meluncur ke kantor polisi. Dua pengacara keluarga sudah menunggu di sana, wajah mereka tegang. Farida langsung menuju ruang tunggu tahanan, sementara Raka bicara sebentar dengan pengacara. Langkah Farida melambat, ketika matanya menangkap sosok Tiara di balik jeruji kaca. Anak yang selalu ia banggakan, kini duduk lemas dengan pakaian kusut, rambut acak-acakan, dan wajah sembab seperti tidak tidur semalaman. Tiara, ya Tuhan. Tiara. Apa yang terjadi, Nak? Siapa yang tega melakukan ini padamu? Suara Farida pecah, tangannya menyentuh kaca pembatas. Tiara mengangkat wajahnya perlahan. Di balik mata yang sayu, tersimpan dendam yang membara. Ini semua salah Anjani, Mam. Dia memfitnah aku, dia menuduh aku mau menculiknya. Apa? Farida menahan napas. Karena dia dekat dengan menteri, dia pakai koneksinya buat jeblosin aku. Semua ini karena aku nggak setuju kamu nikahin dia, Rak. Dia bilang aku penghalang hubungan kalian. Tiara memelintir ceritanya dengan suara tajam. Kak, dari mana tahu itu Anjani? Dia nggak pernah main kotor, bahkan ke mama aja dia nggak pernah cari muka. Nggak pernah merendahkan dirinya minta maaf, meski dia tahu mama nggak suka dia. Ucap Raka masih dengan nada tenang, dia tidak sepenuhnya percaya terhadap kakaknya. Kamu terlalu polos, Rak. Lihat sendiri aku sekarang di mana. Kamu pikir orang bisa seenaknya masukkan aku ke penjara tanpa booking? Tiara membalas dengan suara penuh luka dan kemarahan. Brengsek Anjani. Dia pikir dia siapa?
Ini bukan cuma menjebloskan kamu, ini menghina keluarga kita. Aku akan buat dia menyesal. Farida berkata sambil mengepal tangannya. Sementara Raka terdiam, hatinya dilanda perang batin. Ia tahu tabiat kakaknya, arogan, impulsif, dan suka mempermainkan orang. Tapi ia juga tahu, Tiara adalah kakak kandungnya. Jika benar Tiara bersalah, reputasi keluarga bisa hancur. Tapi Raka juga mencintai Anjani, dan masa dia akan membiarkan Anjani diperlukan tidak adil oleh kakaknya. Maaf, Bu. Waktu besuk sudah habis, suara penjaga memecah ketegangan. Farida menoleh tajam. Diam kamu. Siapa kamu berani batasi aku bicara dengan anakku? Maafkan anak buah saya, Nyonya. Silakan lanjut, Bu. Seorang penjaga senior buru-buru menghampiri, ia memberi isyarat agar penjaga tadi mundur. Aku nggak mau tahu, anak aku harus diperlakukan baik di sini. Kalau perlu, aku bawa dia pulang. Ucap Farida menunjukkan sikap arogansinya sebagai orang yang punya kekuasaan. Penjaga itu Norman namanya, mendekat lalu berbisik pelan. Bu, bawa pulang tidak mudah. Tapi, kalau ibu mau anak ibu aman dan nyaman di sini, saya bisa bantu. Tapi ibu juga harus bantu saya. Ibu tahu sendiri resikonya. Farida menatapnya curiga. Apa maksudmu? Buat Tiara jadi korban, cari celah pelapornya salah. Soal akomodasi dan perlakuan khusus, saya urus. Tapi ada biayanya. Norman tersenyum kecil. Farida berpikir cepat, ini bisa jadi peluang. Nama baik keluarga bisa diselamatkan, bahkan ia bisa manfaatkan momen ini untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam hati ia membatin, Anjani, kamu harus menyerahkan formula itu padaku. Dan kuota impor beras akan jadi milikku, aku tak akan biarkan kamu menangkan permainan ini. Baik. Aku percayakan pada kamu, Norman. Maaf Bu, biaya akomodasi, 1 meter. Farida ternganga. 1 meter? Gila. Itu 1 miliar. Itu murah, Bu, untuk kenyamanan anak ibu, dan resiko saya besar. Kalau saya kena, saya bisa dipenjara juga. Baiklah, aku titipkan anakku padamu. Tapi pastikan dia dilayani seperti ratu, Farida mendesah panjang. Tenang saja, Mama sudah atur semuanya. Kamu akan baik-baik saja di sini, ucap Farida memeluk kaca pembatas dengan perasaan campur aduk setelah hampir 2 jam menunggu. Tiara mengepalkan tangan erat-erat, kuku-kukunya menancap ke telapak. Tatapannya tajam menusuk dinding kusam ruang tahanan. Wajahnya masih menyimpan sisa air mata dan bara yang belum padam. Ingat, Bu. Jangan biarkan dia tenang, Anjani harus bayar sampai dia hancur. Dia akan menyesal, aku janji, ucap Farida pelan, rahangnya mengeras saat mengangguk. Di sudut ruangan, Raka berdiri kaku. Ia tak sanggup memandang mata Tiara, mata yang penuh dendam juga tak sanggup membela Anjani. Hatinya terbelah, Anjani yang ia cintai kini menjadi musuh keluarganya. Langkah-langkah mereka menggema di lorong dingin saat meninggalkan sel, Farida menggamit lengan Raka. Di luar, setelah menyerahkan koper hitam kepada Norman, suara ibunya terdengar seperti semburan angin dingin. Raka, urus perempuan itu, jangan tunggu aku yang turun tangan. Kau tahu aku tak pandai menahan diri, ucap Farida pelan namun dengan nada yang menusuk. Raka menatap jalanan kosong di depan. Lidahnya keluh tapi ia tahu ini bukan saatnya beradu. Baik, Mam, jawabnya akhirnya, suara itu seperti beban yang tak sanggup ia lepaskan. Sementara itu, Anjani membungkuk perlahan. Jemarinya telaten memangkas ranting kering dari tanaman bougainville yang mulai mekar di teras. Kerudung warna abu yang ia kenakan bergerak pelan diterpa angin sore, sementara wajahnya tampak tenang, meski mata menyimpan lelah yang sulit disembunyikan. Sejak peristiwa Jamal dan naga hitam, ia menemukan ketenangan baru lewat dunia tanam-tanaman. Dari kejauhan, tak ada yang menyadari bahwa beberapa pasang mata sedang memperhatikannya. Mereka menyamar, satu menjadi tukang bakso keliling yang berhenti terlalu sering, satu lagi menyapu jalan sambil curi-curi pandang, dan seorang lainnya menambal ban dengan gerak mencurigakan. Mereka tak main-main, semua pengawasan itu tertuju pada satu orang, Anjani. Bersambung.